Pesona Jawa Tengah. Rahayu, Salam budaya. lestari budaya. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Andes Beni Sapirwanto MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, tamu undangan serta peserta Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta tahun 2022. Puji syukur semoga tansah kunjuk wonten arsatal Gusti ingkang bukwaos bilih titiwanci rikalangan menika. Kula lan panjenengan sedaya taksih kaparingan manika nugroho satemah saged rawuh angestreni wonten ing Ballroom Alana Hotel Yogyakarta. Angestreni kepiyaan wiwitipun Kongres Kebudayaan Jawa ingkang kaping 3 tahun 2022 wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta kanthi irah-irah Kabudayan Jawa Anjayeng Bawono dari Sabto Kaki menuju kebudayaan global. Dan untuk mengawali pembukaan Kongres Kebudayaan Jawa ketiga Yogyakarta, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh petugas. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Para tamu ingkang minulya, sawetawis sumangga kula dherekaken hanyipta swasana ingkang sareng. Mujukaken donga wonten ngarsanipun Gusti ingkang gagarya loka.
amrih lampai Krido Kongres Kebudayaan Jawa ingkang kaping 3 saged lumampah kanthi rancak. Kunjunging donga badhe dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Nizam Zulfikar. Dumateng Bapak Nizam Zulfikar sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabb, malam ini para pemimpin kami, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan Kongres Kebudayaan Jawa ketiga tahun 2022. Maka dengan Rahman dan Rahim, ya Allah, lancarkan dan berkahi aktivitas kami malam ini. Ya Rahman, ya Rahim, dalam kongres ini bimbing kami untuk dapat terus melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa yang adil kepada masyarakat dunia. Sebagaimana tema yang diangkat, Kabudayaan Jawa Anjayan Bawono. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, mampukan kami untuk mendakwahkan nilai-nilai ajaran-Mu yang mulia, yang terkemas dalam seni budaya Jawa, dengan menjadikannya tidak hanya sebagai tontonan, namun juga tuntunan dalam laku kehidupan kami sehari-hari. Mampukan pula kami menjadikannya tidak hanya sekedar pertunjukan yang digelar, namun menjadi petunjuk jalan menuju ridha-Mu. Jadikan usaha kami ini sebagai ibadah di sisi-Mu, ya Rabb, serta upaya kami untuk mewujudkan cita-cita pendahulu kami, menjadikan negeri Indonesia menjadi bangsa yang trisakti, berdaulat secara politik, berdikar secara ekonomi, dan berkepribadian dengan memiliki budaya yang mengekar. Mampukan kami mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa kami, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai khidmat dan musyawarah, serta nilai keadilan. Jadikan bangsa kami guru bagi peradaban dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna budaya, sahabat sundal badhe kaaturaken pasugatan tari janur kuning tali wangsul saking Jawa Timur. Tari janur kuning tali wangsul nyariosaken Prabu Jaya Lelono saking nagari Kedah Biru ingkang badhe nyidra Dewi Kartaji garwa Panji Asmarabangun ing Jenggala. Celeng Damaluk kautus kangge nyebar pagebluk ing Praja Jenggala. Awit pambiyantu saking Sang Hyang Nyawa sakalih kanthi dayaning janur tali wangsul, Prabu Jaya Lelono lan prajuritipun
saged kalindih dening Panji Asmoro Bangun. Tari Janur Kuning Taliwangsul saking Jawa Timur Sugeng Hamreksani. Dino iki sira tak utus golek wujude wadah sira entuk gawe apa durung bawa. Wah, durung iki sinuwun, kula sampun angsal damel ngendika celeng malu sinuwun. Oh, bagus yen kula matur. Iki wujude celeng malu kon rempe wae. Ben aku kula ingkang semua sinuwun.
utus tebar wujute wabah ana negara Jenggala Mandik sira saguh apa ora yen saguh tutura saguh yen ora tutura ora. Waduh Silulur kula namung dherekaken kersa paduka siwun Sang Jayalana benjang klapa kula bidal Silulur ora ketan colok lintang sabu obat budal dilengite paman Demang kowe uga ora keri kapan. Oke siap bos nek mangkono ayo kok praja budal dewa samaki kabeh wae.
wengi asmara bangun. Asmara bangun dina iki Dewi Sekarta dioleh tak jaluk ora meh tak jaluk asmara bangun. Yen nganti ora kepulungake negaraku saya bojo tak beri wujudnya wabah tak geblung. Wong sore mati, isuk loro sore mati, sore loro isuk mati asmara bangun. Dosan kaya sang celeng malu. Dewi Sekarta wis tak pakuti balung tak cancang tak kulit uga tak bantali Dawa. Sira bisa njaluk Dewi Sekarta yen bisa mati wong kaya jiwa raga. Sore kon pati. Kula jangkang sethek paring aku. Ketok mlebet sak godhong mari tak saut tak candak tak sabut boros pati. Orang menangi pecah nyawamu Hadirin yang berbahagia, usai sajian tari Janur Kuning Taliwangsul, marilah kita dengarkan sejenak laporan pelaksanaan Kongres
Kongres Kebudayaan Jawa ketiga Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ibu Dian Laksmi Pratiwi, SSMA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Yang kami hormati Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek RI atau yang mewakili, yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, dan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu serta seluruh peserta Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena perkenannya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 tanpa halangan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Jawa 3 di Yogyakarta. Berawal dari dialektika antara globalisme dan lokalisme, sesungguhnya telah menjadi sejarah panjang bagi semua negara di dunia, baik di dunia timur maupun dunia barat. Globalisme yang diletakkan sebagai tesa dan lokalisme yang diletakkan sebagai antitesa telah melahirkan baik berupa ketegangan-ketegangan hubungan antara keduanya maupun kompromi-kompromi atau sintesa yang lahir di antara keduanya. Sintesa yang terjadi dapat berupa perpaduan harmoni antara keduanya, yaitu difusi, maupun kebaruan atau pembaruan yang dilahirkan oleh keduanya dalam bentuk inovasi. Isu-isu global seperti degradasi lingkungan, disharmoni hubungan antar bangsa, ketimpangan sosial ekonomi, kearifan lokal, kegelisahan global, modal sosial, gender, entropi, pangan, dan isu-isu global lain merupakan isu-isu yang sangat terbuka bagi kebudayaan Jawa. Untuk dapat memasukinya dan terlibat aktif menjawabnya dapat melalui kapasitas dan keunikan kekayaan yang dimiliki oleh budaya Jawa. Kongres Kebudayaan Jawa 2 tahun 2018 di Surabaya telah menghasilkan rumusan Saptagati Budaya Jawa seperti yang telah tersebut di atas. Telah memberikan rekomendasi kepada masyarakat Jawa melalui pemerintah 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menindaklanjuti Saptagati Budaya Jawa tersebut. Atas dasar amanah tersebut, maka Kongres Kebudayaan Jawa 3 tahun 2022 mengangkat tema Kabudayaan Jawa Anjayen Bawono dari Saptagati menuju kebudayaan global. Dalam rangka menjalankan amanah Saptagati sebagai hasil Kongres Kebudayaan Jawa 2 di Surabaya tahun 2018, maka rangkaian kegiatan diskusi dan pembahasan telah dilaksanakan sebelum Kongres. Dimulai dari diskusi kelompok terkumpul pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juli 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, diskusi kelompok terkumpul kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 di Yogyakarta juga, dan diskusi kelompok terkumpul ketiga
yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 September 2022 di Yogyakarta yang mengundang 2 provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Serta sebagai penyiapan paling akhir adalah pelaksanaan Pra-Kongres Kebudayaan Jawa 3 yang dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober di Yogyakarta. Rangkaian diskusi dan pembahasan yang telah dilakukan tersebut akhirnya mengerucut pada 4 topik dari tema utama Anjayen Bawono, yaitu yang pertama, meletakkan Saptagati sebagai spirit sekaligus landasan substansi bagi dibangunnya kebudayaan Jawa sebagai gerakan global. Yang kedua, meletakkan inovasi dan difusi sebagai pendekatan sekaligus strategi bagi dibangunnya kebudayaan Jawa sebagai gerakan global. Yang ketiga, membangun sistem dan jaringan data kebudayaan Jawa yang akurat dan terpadu di antara ketiga provinsi. Dan yang keempat, perlunya membangun model kelembagaan sebagai implementasi Anjayen Bawono sebagai sebuah gerakan kebudayaan global. Dan yang terakhir, perlunya materi konkret, dalam hal ini tangible dan intangible, untuk menjadi objek konkret inovasi dan difusi kebudayaan Jawa oleh 3 provinsi sebagai gerakan kebudayaan global. Diskusi lanjutan yang telah dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta telah memilih 5 warisan budaya Jawa yang secara penetapan diakui oleh UNESCO. Dalam hal ini adalah wayang, gamelan, keris, batik, dan panci. Tujuan utama dari Kongres Kebudayaan Jawa adalah menindaklanjuti Saptagati sebagai amanah Kongres Kebudayaan Jawa kedua di Surabaya sebagai spirit dan landasan kebudayaan Jawa Anjayen Bawono, atau membawa kebudayaan Jawa sebagai gerakan kebudayaan global. Secara khusus, tujuan dari kongres ini adalah yang pertama, merumuskan makna Saptagati sebagai landasan gerakan kebudayaan Jawa sebagai gerakan kebudayaan global. Yang kedua, merumuskan sistem, model, dan jaringan data kebudayaan Jawa. Dan yang ketiga, merumuskan inovasi dan difusi warisan budaya Jawa yang telah ditetapkan oleh UNESCO agar nilai dan wujudnya dapat diterima oleh masyarakat global dan sekaligus menjadi rujukan bagi terbangunnya peradaban baru di dunia. Dan yang terakhir adalah merumuskan model kelembagaan untuk mengimplementasikan rumusan inovasi dan difusi dari kelima warisan budaya Jawa tersebut sebagai sebuah gerakan kebudayaan global. Sasaran kongres adalah menghasilkan yang pertama, rumusan makna Saptagati sebagai landasan gerakan kebudayaan Jawa sebagai gerakan kebudayaan global, rumusan sistem, model, dan jaringan data kebudayaan Jawa, serta rumusan inovasi dan difusi 5 warisan budaya Jawa yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan yang terakhir adalah rumusan model kelembagaan implementasi inovasi dan difusi dari kelima warisan budaya Jawa tersebut sebagai suatu gerakan kebudayaan global. Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, dan tamu undangan lain yang berbahagia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pada hari ini Senin 14 November 2022 Kongres Kebudayaan Jawa 3 bisa terlaksana dan diharapkan akan selesai pada tanggal 17 November sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan dan terdapat rumusan dari hasil Kongres Kebudayaan Jawa 3. Adapun peserta yang terlibat pada kongres ini sebanyak 400 peserta yang akan hadir secara luring dan sekitar 500 peserta yang akan mengikuti secara daring melalui live streaming Taste of Jogja
dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga melalui Zoom yang linknya diinformasikan melalui website kongreskebudayaanjawa.id. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun kami aturkan atas perkenan Ibu Nia Lasmi Pratiwi SSMA selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Jawa III Yogyakarta. Dan berikutnya akan kita saksikan bersama penampilan tari dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tari mozaik. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat yang kemudian diwariskan dari generasi sebelumnya untuk kemudian dilestarikan ke generasi yang akan datang. Usaha untuk melestarikan warisan budaya bisa dengan sebuah perlindungan lewat dokumentasi, pemulihan, dan mengumpulkan di sebuah museum. Kini, beberapa warisan budaya dapat ditampilkan dalam bentuk tarian yang dikemas dalam rangkaian pergelaran tari yang bertajuk mozaik, meliputi gamelan, batik, keris, wayang kulit, dan topeng panci. Dengan sutradara Widodo Kusnantyo SSN, hadirin inilah tari mozaik. Selamat menyaksikan. Suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Usaha untuk melestarikan warisan budaya bisa dengan sebuah perlindungan, pendokumentasian, pemulihan, dan mengumpulkan di sebuah museum. Salah satu organisasi badan dunia yang mempromosikan pelestarian warisan budaya adalah UNESCO. Tampilan kalau wau musik serenade lajeng tampilan kesenian menawi tiyang Jawi Wetan nyebat dadosaken manah ayem suwanget ngarsa dalem Pak Gubernur menawi Jawi Tengah ayem tapi menawi Jawi Wetan wayem dadosaken wayem.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, salam budaya, lestari budaya. Ngaten nggih Bu Kades ya. Ingkang minulya Gubernur Daerah Istimewa Ngayogyakarta, Ngarso Dalu Sri Sultan Hamengkubuwono Sedoso. Ingkang minulya Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, ingkang kinten hormat Forpinda Daerah Istimewa Ngayogyakarta rawuh dalu menika antawisipun Pak Kapolda, lajeng Ibu Kajati, perwakilan dan Lanut Ati Sucipto dan perwakilan dan Lana, Kepala Dinas Budpar DIY Jawa Tengah ugi Jawa Timur, para peserta Kongres Kabudayaan Jawa ketiga. Pertama-tama kawula nyuwun ageng ning pangasami Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah mboten saged ngrawuhi acara menika sebab Ibu Gubernur wonten acara wonten Jakarta, saengga dipun kawula dipun utus makili. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau saya bahasa Jawa terus nanti ada yang tidak mengerti. Bapak dan Ibu sekalian, atau saya sendiri kadang-kadang lupa. Bapak dan Ibu sekalian, ada dua poin yang materi yang disampaikan Ibu Gubernur pada malam ini. Yang pertama adalah tentang kebudayaan Jawa, budaya Jawi. Yang kedua adalah kebudayaan Jawa di tengah revolusi industri 4.0. Bapak dan Ibu sekalian, Jawa sebagai sebuah kultur mendefinisikan kebudayaan berdasarkan kaidah Jawa. Kunchoro Ningrat menyampaikan bahwa kebudayaan adalah pikiran, karya dan hasil karya manusia. Cipta rasa karsa ingkang dipun pulang muruk dumateng sesama menika. Cak Nun nyuwun sewu Ngarso Dalu Pak Gubernur, Cak Nun cendekiawan muslim ngendikan, tanpa budaya kita ini akan telanjang. Dengan budaya maka kita bisa menggunakan baju, menggunakan kacamata dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia. Saya pikir kita semua tahu budi adalah usaha yang bersifat lahir dan batin. Yang itu kalau kata benda, kalau kata sifatnya adalah mulia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kebudayaan akan mengajarkan kepada kita sifat-sifat keluhuran, kehalusan, keindahan, etika dan estetika. Maka nyuwun sewu pindah malih, karena saya kalau mau tidur itu mendengarkan Cak Nun. Saya menjadi teringat di dalam bukunya Pak Agus Mustafa, para budaya. Pak Agus Mustafa membuat dia memiliki alat pembaca aura, Bapak dan Ibu sekalian. Maka para budayawan ini auranya putih. Karena apa? Sekali lagi, para budayawan adalah orang-orang yang jiwanya suci, batinnya bersih dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, definisi Ki Hajar Dewantara tadi telah dihayati oleh masyarakat Jawa, kultur Jawa, yang kemudian diserapi dan disebut sebagai kagunan adiluhung atau kemanfaatan kemuliaan. Bapak dan Ibu, dalam sejarah peradaban Jawa, sifat adiluhung tadi yang pertama melekat tatanan hidup kita semua, masyarakat Jawa,
sebagai sistem nilai dan ideologi, sistem perilaku. Adiluhum kalau mungkin bahasanya adalah Brahma, sifat-sifat ketulusan, kehalusan tadi. Bapak dan Ibu, saya juga menuntut kembali, Cak Nur mengatakan orang budaya Jawa ini sudah mengenal abad, mengenal agama, mengenal Tuhan ratusan tahun sebelum Islam datang. Dia sudah, Jawa ini, budaya Jawa sudah mengenal 1 sampai 6 dengan Tuhan. Yang belum adalah yang ke-7, yaitu Kesidratul Muntaha. Itu yang saya pahami. Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang kedua dengan adiluhum tadi adalah mulai terjadi sifat adiluhum tadi, mulai terjadi pada peradaban murni Jawa. Kemudian diikuti meresapnya peradaban India ditandai dengan kerajaan Hindu-Buddha, merasapnya peradaban Islam, merasuknya budaya Cina, peradaban Eropa yang dipersepsikan pematik modernisme. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, sifat adiluhum tadi menjadikan kebudayaan Jawa sebagai hamparan tenun yang indah penuh pesona. Kemudian sifat adiluhum tadi juga merupakan bukti bahwa Jawa memiliki indigenous culture, budaya asli kita, budaya yang bisa menyerap dari luar. Kemudian sifat adiluhum tadi juga merupakan spirit Jawa, yaitu wani ngalah luhur wekasane. Jadi saya pikir kita selalu ketika wani ngalah luhur wekasane, bukan berarti kita kalah, tapi kita akan menyerap apa sih kemauan dari mitra kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam ungkapan bersahaja dikatakan sifat adiluhum tadi adalah Jawa digowo, Arab digarap, Barat diluar. Artinya menciptakan harmoni. Bapak dan Ibu, kemudian terkait kebudayaan Jawa yang tadi disampaikan ibarat tenun yang indah penuh pesona, maka tahun 1000-an Mojopahit di dalam Kakawin Sutasoma karangan Rutan Tulang disebutkan Bhinneka Tunggal Ika Tadana Dharma Manggua. Kebinekaan berbeda-beda tetapi tetap satu. Kebudayaan Jawa ibarat tenun yang indah penuh pesona, yang sekarang keragaman tadi menjadi dasar kerukunan umat beragama. Spirit ini dia terhayati dan mendalam oleh masyarakat Indonesia termasuk Jawa. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam era sekarang ini telah terbaca kode-kode atau sinyal atau tanda yang menandakan keluhuran Jawa menyebar di berbagai belahan dunia, dan budaya Jawa dipelajari secara membudaya oleh bangsa-bangsa di dunia, sehingga sesanti ngalah luhur wekasane, sebab keris, wayang, gamelan, Borobudur, Prambanan dan sebagainya telah mendapatkan pengakuan dari dunia, yaitu UNESCO. Bapak dan Ibu sekalian, karena masih ada Bapak Ngarso Dalem sama Bapak Gubernur Jawa Tengah, kami percepat. Pada revolusi industri 4.0 ini yang ditandai dengan adanya internet antar jaringan, kemudian ada cloud, menyimpan data berapapun bisa, kemudian ada artificial intelligence. Sekarang kita untuk menghitung misalkan jumlah orang di pasar masuk cukup menggunakan CCTV, itu adalah artificial intelligence. Bapak dan Ibu, peradaban saat ini, revolusi industri 4.0 juga meluntur mengumurkan
melintasi ruang dan waktu. Bapak dan Ibu sekalian, saudari, dulu kalau kita pacaran kan mesti minta izin orang tuanya, Pak Gubernur. Sekarang tidak perlu, sampai masuk ke kamarnya yang bersangkutan dengan HP, dengan internet orang bisa. Dulu kan untuk pacaran kita minta izin ke orang tua, sekarang sudah tanpa izin. Artinya dengan revolusi 4.0 ini sampai masuk ke relung-relung terdalam dari kehidupan kita. Sesanti entuk ngintir tapi ora entuk kintir juga menjadi bagian dari budaya kita. Fenomena tersebut mendorong jutaan produk pertunjukan diunduh melalui beragam media sosial, melalui media digital. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir kita sudah paham saat ini media mainstream seperti TV, radio dan sebagainya posisinya tinggal 47, selebihnya media sosial. Dalam kondisi saat ini Bapak dan Ibu sekalian menghadapi 4.0 tadi, maka yang bagaimana apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus cakap digital. Bapak dan Ibu sekalian, cakap digital itu ada kemampuan teknis memahami digital, kemudian ada budaya digital, kemudian ada etika digital. Maka kita para budayawan ini juga perlu menguasai semua ini, karena kalau tidak kita akan tertinggal. Kemudian kita perlu meredefinisikan kembali Jawa ini harus seperti apa? Apakah perlu membangun jaringan-jaringan terstruktur dalam masyarakat, kemudian mengklarifikasi pemanfaatan media khususnya media sosial, atau merutinizing, menghabituasi, membiasakan terus-menerus terhadap proses pengelolaan media. Kami rasa itu Bapak dan Ibu sekalian, mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur, maka tantangan bagi kita wong Jawa, bagaimana ilmuwan Jawa menghasilkan teori-teori, bagaimana seniman Jawa menghasilkan karya-karya monumental, dan bagaimana teknokrat Jawa menghasilkan teknologi-teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali sesanti yang kita miliki, yaitu sesanti ngalah luhur Wekasani, entok ngintir tapi ora intir. Kemudian kita perlu merumuskan politik kebudayaan. Yang terakhir, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, kami buatkan pantun, semoga ini tidak Joko Sembung, semoga nyambung. Cendol dari Jakarta, kepurung dari Toraja. Kongres Budaya Jawa 3 di Jogja, niscaya perkuat budaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas perkenannya Bapak Denny Sabirwanto untuk menyampaikan keynote speech pertama dari mewakili Gubernur Jawa Timur. Ing salajengipun kasuwun wedharing pangandika saking Gubernur Jawa Tengah dumateng Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP Sumenep. Dereng kuliah kan mau dolanan HP. Ini kongres budaya ini ngurusin rodong budaya sithik namun tegang-tegang. Kula
niku wau MC niku wau kula pikir lagi kondangan niku. Yo bayangkan, ada nggak yang tidak ngerti bahasa Jawa? Angkat tangan tamu undangan. Dari mana Pak? Sumatera Utara. Sumatera Utaranya mana? Hah? Labuan Batu. Oke. Kalau gitu saya hormati Anda. Bung Karno itu waktu rapat dan ingin memutuskan kita pakai bahasa apa? Kalau orang Jawa ini egois Bapak Ibu, mesti bahasa Jawa. Yang dicari justru Melayu kan? Melayu itu kan cikal bakalnya bahasa Indonesia. Yang diambil itu yang minim, yang minoritas. Maka saya hormati yang minoritas. Ini dulu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Sumatera Utara ini sampean itu, Jojo itu orang tuanya ya Tugino. Kalau di sana salamnya apa? Horas apa sama Jojoa? Horas. Tadi ada Horas satu di mana ya? Pak Kapolda, lagi horas-horasan. Ya betul apa lagi horas-horasan. Bapak Ibu ada yang merasa nggak tadi waktu MC-nya menyampaikan pembukaan itu suaranya agak asing, tidak menjadi bahasa keseharian, ada yang kerasa nggak? Atau itu merasa sehari-hari Bapak Ibu paham bahasanya itu? Paham kurang? Oh paham? Aneh. Saya tuh kalau ada wong kromo halus, kromo inggil itu tak kira kondangan. Dibaik tadi MC. Wah, nanti mau cerita kulai. Walaupun ngantuk nih sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendalu karajan dumateng panjenengan sami dan sangat saya hormati Benur Diye Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang mewakili Ibu Khofifah Pak Beni. Pak Beni tadi tuh pengen ngomong bahasa Jawa. Rumah sama aku raiso biji kok. Kulo niku senes guru mentuk kanggo rumokke. Niki wae antara pengen berbahasa Jawa karo mikir. Sehingga tak rasani sampeyan Mas. Sama kersa dalem. Lha ngene iki lho. Nek awake dhewe arep nguri-uri kabudayan nganggo basa Jawa, iki malah ruwet e, Pak. Jadi arep ngomong idenya ditawi malah mencuk-mencuk, mak bedunduk. Itu yang terjadi. Dan tentu Bu Kadis Kebudayaan atau nuwun effortnya topi. Ini perempuan kerjas. Bagaimana merangkai. Jadi saya berserta ini waktu ke rumah saya, Surita itu diri-diri. Pokoknya angel banget itu menurut saya. Tapi betul-betul sistematis, terus struktur, bagus banget. Dan dalam kegelisahan. Catat ini nanti pidato gitu. Aku pidato bawa. Jadi ada satu gatinya itu ada sesuatu yang resah. Dari kongres ke kongres itu ada yang resah. Resahnya apa? Ayo Raisa. Aku pikir nggak bisa, gimana caranya ini agar bisa jalan. Maka komitmen sekali yang mesti kita dorong. Maka terima kasih Forum Pemuda juga komplit ini Buka Jati tadi mewakili seluruh jajaran tentara tadi, darat, laut, udara di Jogja ternyata komplit gitu. Darat, laut, udaranya komplit. Dari kepolisian ada, kawan-kawan dari 3 provinsi, matur nuwun sangat. Bapak Ibu, saya mau bicara langsung saja pada sabta ganti dan membangun komitmen. Tadi kan sudah disampaikan dari Jogja dari tampilannya, budaya kita itu ada benda, ada tak benda. Ya kita pelajari satu-satu. Kira-kira mana yang komitmennya bisa kita lakukan? Bagaimana mengatur kelembagaannya? Dan bagaimana meniupkan itu dalam keseharian menjadi sebuah kebiasaan yang diulang-ulang menjadi budaya. Itu kan butuh gerakan. Dan
Kalau kita pidato terus kan ora iso. Nyeneni terus kan ora iso. Tapi mempraktekkan itu dalam sistem sosial kita tiap hari sehingga kalau ada yang menyimpang itu kontrolnya bareng-bareng. Ra bener kowe, ngawur kowe, Bro. Jadi itu akan dimunculkan. Bapak Ibu, saya minta persetujuan panjenengan nggih. Ibu, mantuk tenang gitu. Saya mau minta persetujuan ini. Jadi ada pemajuan budaya Nusantara itu wujudnya sudah disebutkan dalam Sabta Ganti. Setuju nggak budaya Jawa ini menjadi jati diri nasional? Setuju nggak? Setuju orang? Tak rumah ke wong pitulas yang ngomongin. Mbak PR-mu berat ini. Nanti tim perumusnya berat. Kalau setuju nanti Bapak Ibu akan mengambil keputusan di wilayah masing-masing. Ya, sepakat ini jati diri nasional. Jadi hati-hati. Itu nanti gerak, ini orang nasional ya gitu ya. Mau nggak memperbaiki? Yang kedua menjadi sendi dasar pembangunan bangsa. Setuju betul? Maka tadi disampaikan berkepribadian dalam kebudayaan. Bung Karno bilangnya begitu. Saya lupa tapi kalau tidak salah pidatonya Macron, Presiden Prancis itu. Ada 3 negara yang tidak mengikuti atau relatif dia punya sikap sendiri membangun bangsanya dengan budayanya sendiri, maju, tidak mengikuti mainstream Amerika lah, Eropa, Barat lah. Dan 3 itu dia sebut adalah Rusia, Tiongkok, dan India. 3. Indonesia tentu saja dengan budaya yang cukup banyak. Itu ada keseniannya Jepang, Markotok tadi. Bisa nggak kita membangun dengan itu? Bendanya dikembangkan, yang tak bendanya termasuk nilai-nilainya dikembangkan. Agar kita punya semua. Maka kalau ini kita jadikan sebagai sendi dasar pembangunan bangsa, kira-kira prakteknya nanti apa ya? Seorang politik gitu. Kalau dalam politik kira-kira demokrasi kita sudah cocok apa belum? Agak sulit kan? Membandingkan setiap pilkada. Apakah setiap pasangan itu akan kompak atau tidak? Ya. Apakah mereka bisa seiring sejalan? Apakah mereka tahu empan-papan tugas kewenangannya masing-masing? Kan mesti tahu. Disebut berangkatnya baru. Ini seorang politik. Apakah demokrasi ini adalah demokrasi yang terbaik? Kalau profesor politik saya waktu saya sekolah saya tanya, Prof, apakah demokrasi itu is the best system? No. It's just second best system. The best systemnya belum ketemu. Maka ilmuwannya kemudian menggali. Apa yang digali Bapak Ibu? Boleh itu. Habermasnya bilang katanya demokrasinya deliberatif. Deliberatif itu apa? Keputusan yang diambil lebih banyak bottom up, bukan top down. Maka siapa kemudian yang mesti diajak? Saya mau sharing aja. Nggak tahu nanti pas kan? Kelembagaannya ada di mana? Maka membangunnya umpama. Saya coba tradisikan. Saya tuh kalau mau Rembang itu ketemu lurah, camat gitu ya. Teman-teman bupati wali kota itu mesti mainstream dong. Mainstreamnya apa biasanya? Ya sudah sing diomongin dari duit piro arep nggo gawe apa. Enggak terus napa mboten. Maka biasanya yang kita undang saya dorong 3 kelompok yang harus saya datangkan dulu. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas. Karena ini butuh tindakan afirmasi. Sudah ya, paparan ya. Siapa yang mau tanya? Saya. Nanti dulu. Kamu mewakili 3 kelompok ini apa enggak? Kalau enggak, kamu urutan keempat. Harus 3 kelompok ini. Agar kemudian itu menjadi fundament kita. Mereka akan punya kebutuhan khusus yang orang lain atau secara keseluruhan keputusan mesti mengikuti. Ini contoh saya. Kenapa konsepnya seperti itu? Maka ini mesti pola yang kita punya, Bapak.
Apa niku? Rembukan. Dirembuk. Yang baik kula andane nek ana rembuk ya dirembuk, ana pangan ya dipangan. Spiritnya itu kebersamaan komun. Bersama. Saya punya praktek yang lain. Saya mencoba Mbak melembagakan. Ini PR jenengan ini tekan pripun nggih Pak Sarni melembagakan. Jogja istimewa. Saya dengan Ngersot dalam dulu diskusi panjang sekali, saya langsung kabur karena waktu saya ketua panja keistimewaan, apa yang harus kita lakukan? Saya mendengarkan bagaimana budaya, bagaimana tanah, bagaimana kepemimpinan waktu itu Bapak Ibu, dan asik-asik saja. Kebetulan saya 11 tahun di sini, pas nakal ya di sini. Alah, maka pada saat ingin membangun kebudayaan, terasa betul, ngajeni itu berjalan. Dan mohon maaf, banyak orang dari Sumatera Utara yang sekolah di sini. Itu pasti kalau kemudian pulang itu berubah betul perilakunya. Mohon maaf, mungkin istilahnya Jawa. Saya tidak mengatakan Jawa is the best, tidak. Tapi dalam konteks kebudayaan ini ada rasa yang kemudian bisa disampaikan. Ya nggak perlu diomongkan, maaf ya, kurang diaturan. Kalau sudah sampai segitu, wis kebangetan. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, suasana tenang, hanyut begini, tiba-tiba ada yang dari sana ngobrol dulu, turun-turunan bengok gitu. Kita tuh nengok gini aja, orang sudah tahu. Kalau enggak, dehem, orang sudah tahu. Maka ini pasti punya perasaan yang peka, dan kepekaan ini pasti bisa dilatih. Kalau unggah-ungguh atau kromo itu terus. Dulu saya waktu SD, nggak tahu jenengan ya. Ngene-ngene ini lebih bisa. Ya, waktu SD dulu. Terus, Bu Guru izin, apa wae? Nun sewu Bu, deret tetoyan. Ya sana. Terus lainnya ikut semuanya. Ada yang ngalami itu? Ada ya? Sampai wis tua. Waduh ya aku. Ngalami itu waduh. Dan kemudian betul dimarahi ya menang. Karena gurune rada galak sithik dikandake bapake lapor ke polisi. Kalau perlu bawa ke Polda. Dulu begitu. Ini cerita bagaimana sendi dasar pembangunannya di bawah. Gak usah teriak-teriak, dirembuk. Tadi pagi saya ketemu dengan teman-teman buruh. Bro, jangan lesu-lesu bro. Lagi Pak Bre, saya ngarep bangkrut ya bisa terus lapor BA aku bro. Begini nekat dia ditutup pabrik, itu jarumnya begawe apa? Ibu tuh madam. Kalau mau bicara sekarang bicara, kita kasih ruang. Kasih ruang kita bicara. Rembukan. Kalau sudah dirembuk orang Islam, tak putus gitu. Begitu. Kalau sudah dirembuk orang Islam, tak putus gitu. Dengan Sotelo juga kasih contoh sebuah sekolah dibantu oleh negara lain, salah satu mata pelajarannya harus dia ambil. Dalam konteks kebudayaan, beliau clear, crystal clear. Gak bisa kalau nggak tak tutup. Negara kemudian tampil mengintervensi karena potensi kebudayaan kita akan terganggu. Itu di Bantul kemarin ada cerita guru ke murid. Kemarin orang ke Seragen di kepala dinas saya. Tapi melu kaya Jogja sing kenceng. Ya perlu kontakkan kabeh karo guru. Kalau nggak mau ikut ini silakan pilih. Kalau kita tidak merawat itu, bukan kita mau keras loh. Tapi kalau kita tidak merawat itu, tekanan eksternal itu masuk luar biasa. Dan kita pelan-pelan tersisih. Kok kayak mana? Halo, angkat tangan, penggemar drakor. Oh itu ada penggemar drakor. Harus nonton, nangis ya toh. Penggemar Blackpink, BTS. Wah,
kulinernya kena, skincare gitu ibu, skincare-nya kena semua, baju kena, kimchi itu loh, pecutnya enak, sapi kecut itu, saya gitu enak gitu, gara-gara matanya itu sudah kena dengan ini. Ini saya cerita, sendi dasar pembangunan. Macron, Presiden Prancis mengatakan dengan kebudayaan yang dia miliki dia bisa membangun. Tapi kalau ini tidak terus-menerus dilakukan, tidak bisa. Setelah pulang dari sini, maka betul Bu Gadis, kalau kita gagal nanti merumuskan dan tidak ada mengingatkan terus-menerus, lewat kita. Karena yang lain itu juga menggempur. Medianya, tadi Pak Benny sudah diceritakan, medianya apa? Medsos. Medianya apa? Digital. Maka ini mesti kita masuki, mesti masuk ke sini. Gusmus, kok jenengan itu kiai nih main Twitter tuh. Lah piye to Mas? Sing muni nang kono kuwi ramene ora ono. Kuwi iso ngomong. Ini warnanya putih, apa ora Ciloto? Dan semua orang menyepakati karena si tokoh A ngomong ini putih, kabeh putih, awake dhewe ngomong ireng ki salah. Dunia ini laku wala-wali. Maka orang benar kemudian tidak boleh diam. Orang tahu kemudian tidak boleh diam. Dan kemudian tidak bergerak. Dan medianya sudah multi. Sekarang ada multi platform lah orang untuk melakukan itu. Pilar penyangga kesatuan NKRI saudara. Dengan kebudayaan yang banyak, kesenian banyak, suku banyak, di NKRI di lambang Garuda Pancasila itu di bawahnya kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya apa? Itu sudah sunatullah itu. Awake dhewe iki beda. Wis to, beda. Si Farel aja nyanyi judi. Banding-banding gitu. Beda. Untuk dipersatukan dengan Pancasila sila ketiga itu sudah dipikir. Yang melahirkan Republik ini, para bidan Republik ini sudah ngomong itu. Bukan tidak, sudah ngomong. Tinggal kita merawat dan mengembangkan. Makin kuat, makin kuat. Beksan, tari Beksan itu sekarang Malioboro. Dulu dia angkatan udara, aku dijak joget di sana. Dan semua gampang menarikan dan bangga. Gampang dan bangga. Gamelan ini ternyata kalau orang lihat mungkin nggak tertarik, semua nonton. Tapi coba yang nggak bisa suruh main di situ, diajari 5 menit bisa. Sing kene nuduke melu niki nggih, sing niki melu niki nggih, siji loro telu. Cublak sugeng maksudnya go. Itu ternyata setelah dia bisa memainkan satu lagu, dia excited. Enggak bukan percaya. Tadi pagi saya ke taman duta besar kita di Perancis. Sama dia cerita. Tadi saya dikasih tahu orkestra ini coachingnya juga dilakukan oleh coach profesional dari Australia. Maka Bapak Ibu merasakan kan? Waduh, ini kita merasakan konser yang bagus sekali. Pilar penyangga kesatuan negara kesatuan kita NKRI. Mesti sepakat semua. Ada yang sepakat budaya kita digantikan budaya dari negara asing. Sumpah mesti orang enak. Ini kadang-kadang awake dhewe melu-melu gitu teman. Kadang-kadang. Ini juga menjadi paku perilaku kepemimpinan. Ini penting banget ya. Wah, apalagi sekarang di medsos sangar, akune anonim, ngomong kayak wong rakulaan. Sebuah ditembakkan celana, bahasanya kasar, sadis, dan seluruh keburukan ditampilkan. Harga, kejujuran, integritas, kemudian menjadi hilang. Pelan-pelan fade out. Dan tidak ada yang mengoreksi. Sistem sosial yang mesti kita bangun, kelembagaan yang mesti kita bangun, mesti mengoreksi. Maka saya senang. Ketika kemudian di masyarakat muncul perilaku tidak bagus, semua menghukum. Semua menghukum.
Saya suka ngikuti medsos. TikTok itu paling ramai sekarang. Instagram ya di bawahnya. Facebook sekarang agak di bawahnya, Twitter agak ditinggal. Apalagi Elon Musk mau majiki yang sudah centang biru. Aku susuk ya ras itu main. Itu Bapak Ibu. Semua digunakan, terus kemudian kita tidak aktif di situ. Maka beberapa sekarang yang merasa kebudayaan itu dimasukkan ke media mulai menampilkan. Tiongkok saya lihat ada nenek-nenek jualan sayur nggak laku, mobil mewah lewat, terus dibeli. Setelah dibeli, ditanyain rumahnya mana, diborong, diantar ke rumahnya, tukok ke beras, habis itu dikasih duit. Agak drama sih, ada gimmick sedikit, tapi menceritakan kebaikan. Orang lagi nyapu jalan, tiba-tiba orang buang sampah, ya. Terus kemudian disapu lagi, jalan lagi, mobil buang sampah lagi. Lama-lama ada orang datang, sampahnya diambil dilemparkan ke mobilnya. Gimik juga, tapi menceritakan kebaikan dan menghormati. Eropa, Amerika sekarang melakukan juga. Kayaknya mereka para budayawannya juga mulai terasa. Ya pura-pura handphonenya jatuh di depan, mohon maaf pengemis, terus kemudian pengemisnya jujur memberikan. Ternyata orangnya lari, terus ditaruh, orangnya balik lagi. Begitu orangnya balik, sebenarnya pas kejujuran integritas. Oh ternyata mohon maaf, dia tidak mampu punya nemu barang berharga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Akhirnya dia mendapatkan reward, dikasih uang, sedih menangis. Bapak Ibu ceritakan, ya di kita ada yang melakukan itu. Dunia pendidikan, dunia yang masyarakat politik dan sebagainya. Maka dalam konteks perilaku kepemimpinan pun, ya orang kayak saya boleh dikritik, disampaikan. Kadang-kadang itu, oh iya, yang itu saya tidak benar, saya keliru. Dan minta maaf itu nggak apa-apa. Banyak tidak minta maaf, tapi ceritanya gede terus, seolah-olah bener dewi, seolah-olah nggak ada salahnya. Tentang kepemimpinan. Benteng penangkal erosi identitas. Nah, ini tarik ulurnya Bapak. Gila nih. Nah, saya terima kasih tadi beberapa tempat, kira Jawa Timur iya, Jogja iya. Ya, yang kebendaan dulu deh. Kita coba lembagakan ben wong kelingan, gitu ya. Setiap hari Kamis umpama dulu di Jawa Tengah sampai sekarang kita pakai baju adat setiap hari Kamis. Setiap Kamis minggu keempat kita pakai baju adat Nusantara. Karena tidak semua orang di Jawa Tengah orang Jawa. Tapi bukan berarti yang bukan orang Jawa Tengah nggak boleh pakai baju adat luar. Maka kemudian mereka dengan bangga dan kemudian mengkoleksi, menggunakan, menampilkan apalagi yang asli dari sana dan dia bisa cerita. Maka tadi saya sampaikan sama Pak Kapolda di Karo, saya suruh kasih salam, saya bilang, saya diprotes ternyata, mestinya maju-maju itu. Tapi karena saya tidak ngerti, mereka pun memahami. Satu saja itu kita sudah belajar menyapa orang. Dari situ, kemudian kita bisa mengerti bahwa ternyata dalam sejarahnya kalau kita ngeklik di Google, namanya Blangkon itu ternyata tidak satu, buahnya. Dan dulu saya saya kalau di Jawa Tengah kadang-kadang pakai yang mondolan gitu, terus kemudian pakai gaya Jogja gitu, karena saya lama di sini. Orang juga tidak ada yang protes. Yus pokoknya bilang biadab. Sosok itu tumpuk undung, kaprokan, ini aku surjan, itu malah kita kemproh ya gitu. Ini Bapak Ibu. Tapi sebagai penangkal erosi identitas kita lakukan. Sekarang saya koleksi baju adat seluruh Indonesia. Jawa Timur itu loh Pak Beni. Nanti Banyuwangi itu sekarang sudah ada apa jenenge? Apa jenenge? Pokoknya ikat udeng apa jenenge? Tapi bentuknya khas itu. Khas, Madura khas. Itu Madura itu kuyu kuali nih baik. Tapi kan sing lancip ngene iki nang dhuwur iki bae kuali gitu. Tapi orang tahu semuanya.
benteng penangkal erosi. Cahaya nilai global dalam bingkai nasional. Bingkainya nasional tapi global, siapa yang membawa? Maka tadi saya sampaikan sama beberapa duta besar, kemarin pas di Jakarta, penganugerahan pahlawan itu juga kita sempat ngobrol karena duta besar kita lagi banyak dipanggil untuk G20. Lalu mereka cerita semua, udah apa Ganjar, strategi kita keluar itu negara mesti hadir membantu membiayai. Apa? Udah kami ini jadi agent, jadi biro jasa untuk ngurus. Maka kalau kita mau buat restoran, kami yang ngurus. Negara lain juga seperti itu, maka kenal rempah-rempah, kenal bumbu. Kan kita dijajah juga karena itu. Tapi siapa kemudian yang menduniakan itu? Sehingga salah satu teman saya namanya Matthew itu di Perancis itu dia bilang, Pak Ganjar kita bikinlah rumah Indonesia di sana. Emang jualan apa? Kopi aja ya kopi. Saya bilang enggak, jamu dia bilang. Kenapa jamu itu bisa diterima? Karena lidah kami itu explorer. Kami bisa merancang dan merasakan semuanya. Jamu pilihannya. Suatu potensi Bapak Ibu yang bisa. Maka nilai global dalam bingkai nasionalnya menurut saya sangat mungkin dilakukan. Tapi dunia digital ini Bapak Ibu mesti kita kuasai. Mungkin kita ada budaya Jawa yang ketika kita sebarkan kita bisa menggunakan bahasa apapun yang ada di sana. Giveaway bisa kita berikan, tapi narasi storytellingnya juga mesti ditempelkan di sana. Dan terakhir terkait dengan daya mental spiritual dalam pergaulan internasional. Daya mental. Wah, kalau kita tampil tadi kayak tariannya, kita betul-betul bangun, kita kembangkan tidak hanya sekedar muri-uri, terus ditampilkan di sana, dikolaborasikan dengan musik-musik modern, wow efeknya juga muncul, termasuk etnomusiknya. Memangnya mereka tidak suka banget. Bapak Ibu, dari cerita ini beberapa yang coba kita dorong. Saya jadi ingat waktu pandemi kemarin. Bantuan pemerintah itu tidak merata dan diprotes. Lalu yang tidak dapat misu-misu. Semua disalahkan. Apa yang ada? Saya diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pak Ganjar kenapa tidak based on community? Kemudian digerakkan. Itulah yang kemudian melahirkan Joko Tonggo. Menjaga tetangga. Kalau jenengan tidak boleh, tidak usah ngamuk. Tonggomu bantu. Orang percaya. Ibuku itu dulu nek arep kondangan direwangi ngutang untuk jagung, menjaga nilai kondangan. Gak punya bawang itu cuma buka jendela, Bu, jaluk berambangi, jaluk bawangi, itu dikasih. Jaluk uyai dikasih. Itu budaya komun yang ada, tenggang rasa, dan saling tolong-menolong. Itu simpel sekali. Maka Joko Tonggo kemudian kita lembagakan dan muncul akhirnya Joko sekolah, Joko industri, Joko kantor, agar kemudian semua punya nilai bersama. Mudah-mudahan PR yang tidak mudah ini akan dibicarakan sampai dengan tanggal 17 dan Bapak Ibu akan punya pikiran sampai perumusannya. Saya doakan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku panuwun kaaturaken kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Dan sebagai tuan rumah, kami mohon dengan hormat berkenan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan keynote speech yang terakhir. Kepada yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono X, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk
kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili Bapak Asek Pemerintahan, yang saya hormati para anggota Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili Bapak Ibu para delegasi Kongres Kebudayaan Jawa ketiga, baik dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Pemda DIY, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Saya mencoba untuk menyambung apa yang tadi telah disampaikan baik oleh Ibu Gubernur Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Tengah. Tidak banyak berbeda, karena bagi saya yang penting keputusan Kongres yang kedua kemarin, keputusannya untuk melaksanakan Sabto Jati gitu. Jadi saya ingin menjelaskan lebih jauh sebagai background-nya. Memang tidak mudah untuk merumuskan dalam pelaksanaan Sabto Jati itu, tapi sekiranya itu bisa menjadi diskusi, saya juga bersedia untuk serta di situ gitu. Kebudayaan adalah unsur yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Inilah simbol yang dinyatakan dalam konferensi UNESCO di Meksiko pada 28 sampai 30 September 2022. Berarti baru bulan yang lalu. Dengan demikian, budaya Jawa juga menjadi entitas yang sangat penting sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan. Dan menjadi salah satu tugas negara untuk senantiasa menumbuhkan ekosistem kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan. Salah satunya melalui Kongres Kebudayaan Jawa ketiga sebagai melting pot pemikiran, ada melting pot pemikiran dan ide kreatif atas nilai-nilai budaya itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pelaku dan pecinta budaya. Budaya bukan seperti kata benda, tetapi lebih pada kata kerja. Karena itu hakikat sifatnya penuh dinamika perubahan progresif untuk maju. Tetapi jika regresif, mundur ke belakang, atau setidaknya melestarikan status quo atau preservatif, itu karena ada kepentingan manusia yang konservatif. Berbeda jika untuk pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya atau konservasi. Karena kebudayaan itu hasil karya manusia dari cipta karsa dan cipta karya dan cipta rasa dan karya manusia, maka mestinya sesuai tantangan zamannya. Dalam arti generasi saling memberikan kontribusi pada kebudayaannya sendiri-sendiri, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mestinya lebih progresif. Setiap budaya punya nilai-nilai baik dan kurang baik. Memadukan yang baik dan menjadikannya sintesis baru adalah cara yang bijak.
daripada a priori menolaknya. Filosofi yang baik tidak merasa inferior, tetapi juga tidak superior dengan budaya sendiri. Beranilah belajar dari budaya orang lain dan budaya sendiri. Kita bisa belajar banyak hal positif dari keberagaman manusia, agama, dan suku bangsa. Budaya juga berfungsi binding power, pengikat bagi komunitas penganutnya sebagai identitas diri dan membangun solidaritas bersama. Budaya Jawa juga memiliki nilai-nilai etika dasar yang ditunjukkan dari sifat dan sikap rukun, hormat, dan harmoni, serasi, selaras, seimbang, sekaligus permisif, dan bersifat relatif. Nilai-nilai itu memiliki konotasi yang bisa berdampak positif maupun negatif. Melihat etika dasar Jawa, kurang adanya greget dan dinamikanya itu rasanya agak sulit, kalau tidak mustahil, untuk menggali suatu mekanisme konsensus dan harmoni dari warisan tradisi yang dapat dijadikan landasan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan dianggap itu kekurangan atau kelebihan, tapi itulah fakta yang terjadi. Karakter bagi masyarakat Jawa. Hadirin sekalian, budaya Jawa memang penuh bunga-bunga semerbak. Banyak hal yang tersamar. Sinamuning Samudana, antik, artistik, dan estetis. Tak habis-habisnya jika orang mau membicarakan budaya Jawa, terutama aspek-aspek falsafah hidup Jawa. Tak akan membosankan karena penuh makna dan banyak timbunan sejuta simbol filosofi yang merangsang keingintahuan. Percikan-percikan falsafah hidup Jawa yang menyelinap halus dalam karya susastra lama yang memuat ajaran atau piwulang dan petuah berharga atau pitutur luhur, hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya direaktualisasi sesuai perubahan era globalisasi. Dan sudah selayaknya di era yang serba modern digital ini, falsafah hidup Jawa jangan semerta dianggap menjadi usang atau kedaluarsa. Sebaliknya, semua nilai tersebut harus direaktualisasi agar semakin ada kejelasan maknanya, seperti gagasan yang termakna dalam Saptogati sebagai rumusan yang dihasilkan dalam Kongres Kebudayaan Jawa kedua pada tahun 2018 silam. Saptogati dapat dimaknai sebagai 7 keutamaan budaya Jawa dengan menyandang unsur substansi jati diri, sendi pembangunan bangsa, pilar kesatuan, tuntunan perilaku kepemimpinan, benteng pelestarian budaya, daya mental pemahaman nilai global, dan daya mental spiritual tata pergaulan internasional. Sehingga
besar harapan. Kongres Kebudayaan Jawa III seiring temanya Kebudayaan Jawa Andayeng Bawono, dari Sabto Gati menuju kebudayaan global, menjadi wadah inovasi dan kreasi aktualisasi budaya Jawa agar memiliki daya panggil, daya gerak, dan daya ungkit serta daya hidup. Kesemuanya itu dilakukan untuk membangkitkan kemerdekaan masyarakat secara bersama-sama.